Shalom buat kita semua. Sebelum kita memulai PA kita hari ini, terlebih dahulu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 344, ayatnya yang pertama, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih setia yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Hingga hari ini Tuhan kami boleh berkumpul di sini untuk melakukan PA Pemuda. Kiranya Tuhan Engkau membimbing kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya setiap yang kami perdengarkan melalui PA Pemuda ini boleh kami hayati di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam iman. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu saja. Amin. Saya kembali menyapa saudara-saudara yang terkasih. Shalom buat kita semua. Nats yang sampai pada kita hari ini tertulis dalam Wahyu pasalnya yang ke-21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya ulangi, Wahyu 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan baca secara tunggal. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dan tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu yang baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberikan minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Demikian pembacaan nats firman Tuhan. Tema yang sampai pada kita hari ini ialah pengharapan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui PA hari ini, saya akan mengajak saudara untuk memahami bagaimana sebenarnya makna dari pengharapan. Apa sebenarnya arti dari kata pengharapan, dan mengapa kita perlu mengetahui apa itu pengharapan. Pengharapan berarti keinginan untuk memiliki hidup yang lebih baik atau yang lebih positif dari kehidupan sebaliknya. Pengharapan juga bisa diidentikan dengan seseorang yang selalu ingin memberikan kekuatan atau peneguhan terhadap seseorang yang merasa lemah, down, supaya dia tetap teguh dan tidak mudah putus asa dalam menjalani kehidupannya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika saya berbincang-bincang dengan beberapa pemuda-pemudi, bahwasannya ternyata ada beberapa pokok atau permasalahan yang sering terjadi. Ternyata banyak pemuda-pemudi yang tidak mampu untuk memiliki pengharapan. Banyak di antara pemuda-pemudi yang selalu merasa dirinya
tidak mampu untuk melakukan yang terbaik. Ketika saya bertanya apa yang melatar belakangi, sebagian orang mengatakan, misalnya yang saya pertanyakan itu sudah ingin mencari pekerjaan, dia merasa hidupnya tidak berguna karena dia selalu tidak diterima ketika melamar pekerjaan. Bahkan bertahun-tahun dia mengalami pengangguran. Dan ketika saya juga bertanya kepada pemuda yang sedang mengalami proses perkuliahan, kenapa saudara mengalami pergumulan seperti itu atau tidak mampu lagi berharap kepada Kristus? Dia mengatakan bahwasannya saya merasa down atau saya merasa jatuh karena saya selalu gagal di beberapa mata kuliah. Bahkan ada juga yang mengatakan dia down karena putus cinta. Saudara-saudari, ternyata banyak yang melatar belakangi pemuda atau banyak orang yang tidak mampu lagi melakukan pengharapan. Nah, apakah itu yang diinginkan oleh orang Kristen? Apakah itu yang diinginkan? Bahwasannya kita sebagai pemuda-pemudi terlebihnya diajak untuk selalu berpengharapan. Seperti tema yang sampai pada saat ini, kita harus memiliki pengharapan. Karena yakin dan percayalah, ketika kita berharap dan tetap teguh, terkhususnya mempunyai pengharapan kepada Kristus, kita akan mengetahui betapa besarnya anugerah yang kita alami oleh Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Baiklah saudara-saudari yang terkasih, dalam PA kali ini saya akan mengajak saudara untuk berdiskusi. Dalam diskusi ini ada 6 poin pertanyaan. Yang pertama ialah bahwasannya di ayat yang pertama ada dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Dari penjelasan tersebut, apa yang saudara pahami mengenai langit yang baru dan bumi yang baru jika dibandingkan dengan kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-7 sampai dengan 13, begitu juga dengan Yesaya 65 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kemudian pertanyaan yang kedua, di ayat 3 ada dikatakan, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Apakah makna dari teks jika dibandingkan dengan kitab Yohanes 1 ayatnya yang ke-14? Kita masuk pada pertanyaan yang ketiga. Apa makna dari kata orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan? Jika dibandingkan dengan kitab Yohanes 7 ayatnya yang ke-37 sampai dengan 38, apakah makna dari pertanyaan tersebut? Kita masuk pada pertanyaan yang keempat. Dari penjelasan diskusi yang pertama sampai dengan yang ketiga, bagaimana tanggapan peserta mengenai makna pengharapan jika diperhadapkan dengan konteks tersebut yang kemudian diaktualisasikan atau diterapkan pada masa kini? Kemudian pertanyaan yang kelima, apa yang saudara pahami supaya bisa mendapatkan mata air kehidupan jika diperhadapkan pada masa kini? Lebih tepatnya, apa yang harus saudara lakukan? Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang keenam, apa yang dapat kita ambil pesan atau makna dari bahan PA kita kali ini? Demikianlah sesi diskusi kita hari ini. Semoga kita mampu memahaminya dan menjawabnya dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas segala penyertaan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan PA Pemuda ini dengan baik. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, diskusi ini boleh kami hayati di dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan hanya sekedar melakukan diskusi, tetapi kami boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap dimampukan untuk memiliki pengharapan kepada Engkau, sehingga kami sadar bahwasannya kami memiliki anugerah yang Engkau berikan dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu saja. Amin.